Good morning, everyone. I am Teresia Widi. It's nice to meet all of you. Changes are inevitable. Through changes, we will learn how to cope, and that leads us facing unique opportunity to shape our future. This pandemic has brought us some changes in many areas, including education. Wall of classes change, interaction change, so do learning and teaching strategy. Then how should we face them? How can education survive? Yet facing all of this, Global Prestasi feels optimistic that we can adjust what's so-called new normal. Yet facing all of this, Global Prestasi feels optimistic that we can adjust to what is called new normal, where safety and quality are still our first priority. And to convince us, today we have a very valuable speaker who will give us an inspirational talk on how to prepare ourselves and set a happy, positive mind to face the changes. Together with Professor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit MSc, MBA, MPhil, MA, will change our paradigm, how education should keep going. Professor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit finished his study as a Master of Applied Computer Science at Harvard University. He is a holder of Master of Business Administration from Lancaster University, United Kingdom. And as an academician, he has been appointed as the chairman of Perbana School of Information System and Technology, research director of Swiss German University, and participating actively in University of Indonesia, Atmajaya Catholic University, Bina Nusantara University, and Monash University. Currently, he is the president of the Association of Higher Learning Institutions in Computing and Information Technology Study. Let's give virtual round of applause Professor Ricardus Eko Indrajit. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, terutama para orang tua dari Sekolah Global Prestasi, juga pada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru, para siswa-siswa yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Eko Indrajit. Saya adalah praktisi pendidikan dan juga teknologi informasi. Seperti kita ketahui bersama, belakangan ini karena ada situasi yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yaitu pandemi, maka kita sekarang semua bersama-sama masuk ke dalam suatu model pembelajaran baru yang disebut sebagai PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau dalam bahasa Inggrisnya distance learning. Nah, pada hari ini saya ingin sharing ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai distance learning ini. Apakah distance learning yang dimaksud, seperti apa modelnya di Indonesia, bagaimana keberadaannya, dan nanti setelah pandemi makin lama makin berkurang, apakah distance education masih akan tetap ada, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, seluruh dunia pada saat ini memasuki masa yang sama. Masa-masa emergency, ya, masa-masa yang penuh kegentingan yang tidak pernah diduga sebelumnya karena adanya virus yang sangat berbahaya. Akibatnya seluruh dunia semua sekarang melakukan pembelajaran dari rumah. Sebenarnya selama 20 tahun belakangan ini, saya itu rajin keliling sekolah-sekolah. Saya rajin keliling kampus-kampus. Ketika itu memperkenalkan bagaimana teknologi informasi itu harus mulai diperkenalkan dalam sektor pendidikan seluas-luasnya. Sebagaimana terjadi di negara-negara maju. Ternyata tidak mudah, 20 tahun saya bersama teman-teman saya untuk preaching ke sekolah-sekolah itu. Tapi semuanya mengatakan, ya ini bagus Pak, tapi untuk masa depan. Ya ini bagus Pak, tetapi sayangnya kami belum punya rencana ke sana. Pak,
Guru-guru kami perlu dilatih dulu untuk bisa tahu ini. Kami harus bicara dulu dengan yayasan untuk bisa investasi teknologi informasinya. Anak-anak kami belum terbiasa. Belum lagi yang berbicara mengenai secara pedagogi ini belum bisa dibuktikan. Macam-macam alasannya selama 20 tahun. Tiba-tiba karena sebuah makhluk kecil yang namanya virus, dalam waktu 1 minggu, seluruh Indonesia tiba-tiba melakukan e-learning atau yang dikenal dengan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang namanya distance learning ini bukan merupakan isu teknologi, bukan merupakan isu keuangan, bukan juga merupakan suatu isu edukasi sebenarnya, tapi lebih kepada mindset, perubahan mindset yang berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Alasannya sederhana sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ketika saya tanyakan ke guru-guru seluruh Indonesia dalam berbagai seminar yang saya lakukan, saya menanyakan hal yang sederhana. Saya tanyakan begini, Bapak-bapak, ibu-ibu guru biologi, guru fisika, guru matematika, guru kewarganegaraan, guru sosiologi, guru sejarah, semuanya saya tanya, berapa persen dari materi yang Anda ajarkan di kelas yang tidak ada di internet atau tidak ada di dunia cyber? Setelah semua lihat kiri kanan, semua menjawab, rata-rata ada semua Pak di internet. Oke. Kemudian saya tanya ke siswanya, Bapak, Ibu, adik-adik siswaku tercinta, kira-kira mana yang lebih mudah cara mengajarkannya ke Anda, yang lebih menarik? Guru-guru di depan kelas atau yang Anda lihat di YouTube, yang Anda lihat di internet? Sebagian besar bilang, wah di internet lebih menarik, di internet lebih banyak variasinya, di internet saya nggak dimarah-marahin, ya di internet banyak jenis-jenisnya, saya bisa mengikuti sesuai dengan kecepatan saya. Bapak Ibu sekalian, inilah suatu keniscayaan di mana materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan di kampus-kampus, semuanya sekarang sudah terbuka di internet. Sehingga cara orang belajar di sekolah, cara orang belajar di kehidupan, cara orang belajar di perguruan tinggi maupun di kantor-kantor menjadi berbeda. Ya, karena apa? Materi, konten sudah dapat diperoleh dari mana-mana. Tinggal masalah pendalamannya, interaksinya, kerjasamanya, kolaborasinya, itulah yang diajarkan dalam berbagai pertemuan-pertemuan di dalam kelas, di dalam tempat-tempat selama ini. Nah, itu yang dikatakan sebagai suatu perubahan paradigma. Kita tidak bisa lagi mengadopsi model pembelajaran masa lalu ke zaman sekarang. Pembelajaran masa lalu cocok untuk masa lalu. Guru masa lalu cocok untuk model murid masa lalu. Apalagi sekarang ada pandemi, Bapak Ibu sekalian. Dulu kita berpikir bahwa anak-anak kita di dalam kelas tidak ada ancaman. Paling-paling kalau ada yang kena cacar air, yang bersangkutan diminta untuk libur panjang supaya tidak menular ke kita. Atau ada yang batuk flu dikasih untuk istirahat 2-3 hari. Tapi sekarang kenyataannya ada virus yang sangat menular dan bisa mengancam jiwa kita. Kita tidak akan bisa kembali lagi ke masa lalu seperti yang dulu persis. Satu kelas mungkin tidak akan bisa lagi 20-30 orang. Mungkin tinggal 10 orang. Sekolah mungkin tidak akan selama dulu dari jam 8 pagi sampai jam 3 anak bisa bergembira di sekolah. Tapi sekarang harus mulai membagi-bagi porsi antara di sekolah dan di rumah. Orang tua pun tidak 100% lagi bekerja di kantor. Mereka mulai gantian karena kantor tidak bisa terlalu ramai dan lain sebagainya. Artinya kita menghadapi situasi baru. Situasi baru adalah situasi yang harus kita hadapi. Perbedaannya manusia dengan makhluk lain yang diberikan oleh Tuhan adalah kita mampu beradaptasi. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dengan cara beradaptasi dengan kondisi yang baru, yaitu kondisi pandemi atau ancaman kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak usah khawatir dengan yang namanya distance education atau pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh sudah terjadi semenjak tahun 1948 di Indonesia. Ketika pertama kali dibuka yang namanya Universitas Terbuka. Cuman ketika itu belum ada komputer, belum ada internet, belum ada teknologi komunikasi yang canggih seperti sekarang. Oleh karena itu, maka dahulu yang namanya pendidikan jarak jauh itu sifatnya adalah offline. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di atas ini, sifatnya adalah offline. Ya. Kemudian setelah ditemukan komputer ya di akhir tahun 80-an,
maka mulailah ada online, mulai ada komputer, mulai ada teknologi komunikasi, maka kemudian dikenalkan pendidikan jarak jauh offline dan online atau gabungan diantaranya. Dulu waktu pertama kali UT atau Universitas Terbuka berdiri, offline-nya itu bagaimana caranya? Ya, modulnya dikirim oleh perguruan tinggi lewat pos. Kita ngerjain lewat kertas, kirim kembali lewat pos. Makanya lama sekali membutuhkan pembelajaran lewat Universitas Terbuka. Saat ini sudah bisa lewat email, dengan dosen atau tutor bisa bertatap muka lewat media sosial, lewat telekonferensi dan lain sebagainya. Ya, itu jika dilihat dari offline dan online, terhubung ke internet dengan yang tidak terhubung internet. Bisa juga kita lihat dari yang sinkronus dan asinkronus. Yang sinkronus adalah jika siswa dengan pendidik, ya, guru dengan siswa itu berinteraksi pada waktu yang sama atau real time. Sementara asinkronus itu ketika guru dan siswa tidak berinteraksi langsung, tetapi siswa mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang diberikan gurunya tadi pagi. Jadi kalau kita lihat dari sini ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 adalah kelas klasikal zaman dahulu. Ya, ketika tidak ada internet alias offline, tapi sinkronus. Karena guru dan siswa bisa berinteraksi pada saat yang sama di dalam kelas. Sementara kalau guru memberikan tugas di rumah, anak-anak mengerjakan di rumah, itu contoh dari offline dan asinkronus. Sementara kalau sinkronus online itu kalau kita zoom-zooman, kita YouTube webinar, atau kita melakukan pakai You Meet Me, pakai Google Meet dan lain sebagainya. Telekonferensi itu adalah contoh online dan sinkronus. Sementara sekarang ini adalah online asinkronus. Apa itu? Saya berbicara sudah direkam, kemudian Anda dengar di kemudian hari. Itu online pakai internet tapi asinkronus. Atau Bapak Ibu sekarang mencari film di YouTube, belajar dari YouTube. Ya, video yang sudah terekam dahulu sekarang kita akses. Itu adalah contoh online dan asinkronus. Nah, 1, 2, 3, 4 ini adalah model pembelajaran modern. Semua dipergunakan dalam sekolah-sekolah modern, termasuk di global prestasi. Nah, sekarang itu yang dilarang oleh pemerintah adalah kuadran 1. Karena kuadran 1 itu tidak boleh anak-anak bertemu di kelas dan tidak boleh anak-anak bertemu gurunya di dalam kelas. Kenapa? Karena sedang physical distancing dan social distancing. Tapi ranah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 boleh dijalankan oleh sekolah. Karena tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, disinilah kita melihat sekolah-sekolah seperti Global Prestasi sudah mempersiapkan diri, sudah merancang secara baik nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yang ingin saya tambahkan, sebenarnya nomor 1 itu boleh Bapak Ibu. Tapi bukan guru yang ada di depan kelas atau di dekat anak-anak. Tetapi peran guru digantikan orang tua. Karena di rumah anak-anak bisa dekat dengan orang tua secara fisik. Dan juga anak-anak bukan dengan koleganya sekelas, tapi dengan kakak adiknya atau orang-orang yang ada di rumah. Jadi sebenarnya proses pembelajaran berlangsung dengan mode yang berbeda. Nah, sekolah-sekolah sekarang mencoba untuk menggabungkan semua metode itu menjadi yang namanya blended distance education. Atau distance education kombinasi yang mencampurkan seluruh keempat mode ini. Inilah model pembelajaran modern yang dilakukan oleh seluruh penduduk di dunia pada saat ini, terutama di negara-negara maju. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat di kuadran nomor 1, pembelajarannya ada di rumah bersama orang tua. Maka orang tua berperan sebagai guru di situ. Sementara kuadran 2, siswa mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri secara independen. Di situ siswa berfungsi sebagai pembelajar mandiri. Di kuadran 3, sesekali ibu bapak guru akan menemui mereka melalui telekonferensi, melalui WA, melalui email. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kemajuan siswa, untuk memastikan siswa belajar dengan baik, untuk mendampingi siswa agar siswa-siswa belajar tanpa kesulitan. Sementara kuadran 4 itu yang membantu siswa kita belajar adalah masyarakat.
Karena kuadran 4 itu isinya adalah internet, YouTube, yang konten-kontennya disediakan oleh masyarakat. Mulai dari guru-guru seluruh dunia sharing di sana. Para pemilik konten pendidikan sharing di sana. Bahkan vendor-vendor pendidikan yang selama ini harus membayar, memberikan materinya secara cuma-cuma di sana. Artinya apa? Artinya dalam kondisi baru seperti sekarang ini, dalam kondisi transisi memasuki new normal, pendidikan menjadi holistik kembali. Pendidikan yang baik adalah ketika orang tua, guru, masyarakat, dan peserta didik sama-sama bekerja sama. Bukankah yang namanya pembelajaran atau pendidikan itu sepanjang hayat? Artinya orang tua, guru, siswa, masyarakat juga terus belajar dalam kehidupannya. Hanya orang mati yang berhenti belajar. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kita lihat bahwa kemarin tanggal 16 Maret, ya, ketika pertama kali seluruh siswa di seluruh Indonesia diminta untuk belajar dari rumah, seluruh Indonesia terkejut-kejut. Mengapa demikian? Istilahnya tiba-tiba mereka mendadak PJJ. Disuruh oleh pemerintah untuk kembali semua ke rumah demi keselamatan jiwanya masing-masing. Nah, pada saat itu yang terjadi apa? Ada yang sudah UTS, ada yang belum UTS, ada yang pasca saat UTS. Di tengah-tengah tahun ajaran tiba-tiba suruh menjalankan PJJ. Jadi bisa dimaklumi bahwa pada saat itu beberapa bulan yang lalu kita melakukan PJJ tanpa persiapan atau istilah mendadak PJJ. Nah, namun tahun ajaran baru besok ini yang dimulai 13 Juli, PJJ-nya sudah mulai di-plan, mulai direncanakan. Nah, pada saat itulah maka sekolah-sekolah yang baik sudah membuat perencanaan secara matang. Dan saya yakin sekolah global prestasi juga sudah mempersiapkan itu semua. Perencanaan matang untuk menjalankan PJJ. Karena PJJ itu harus dilakukan secara matang, rencananya di depan, bukan sambil jalan. Nanti tahun ajaran baru berikutnya setelah Desember, mudah-mudahan pandemi segera selesai ya, akan ada standar untuk melakukan distance education. Kemarin Badan Standar Nasional Pendidikan sudah mulai mengadakan konferensi pers mengatakan mereka sedang membuat standar untuk pendidikan jarak jauh dan blended. Karena nanti pasti akan campur. Ya, harapannya dalam 1-2 tahun Indonesia bisa masuk ke model PJJ yang berkualitas dan akhirnya menjadi PJJ kelas dunia. Kenapa kita perlu membuat yang seperti itu? Bukan karena kita khawatir pandemi tidak berhasil, tetapi new normal akan menyebabkan ada begitu banyak perubahan dalam platform pendidikan di seluruh dunia. Mohon maaf. Nah, dari situ maka sekolah-sekolah yang baik seperti Global Prestasi memiliki tahapan-tahapan dalam membuat program pendidikan atau pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan baku pendidikan, yang secara pedagogi bisa dipertanggungjawabkan. Di depan ini adalah contoh Bapak Ibu sekalian bagaimana sebuah proses pembelajaran itu dilakukan dengan baik. Dan kami sudah banyak sharing dengan para guru-guru di sini agar menjalankan tahap demi tahap untuk mempersiapkan besok ketika putra-putri Bapak sudah memulai proses pembelajaran. Nah, di dalamnya nanti akan berbeda. Kalau di dalam kelas kan isinya cuma pembelajaran, diskusi, tanya jawab. Dalam PJJ ada banyak sekali cara-cara yang bisa dipakai. Studi kasus, role play, permainan, simulasi, ya, kemudian laboratorium hidup, ya, bekerja secara kolaboratif tetapi dalam lingkungan online, semua sudah dipersiapkan Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sebagai akhir dari presentasi saya hari ini yang harus kita pahami bersama. Bahwa sekarang dalam konteks new normal, dalam konteks model pembelajaran baru, the world is the classroom. Dengan adanya pandemi, maka tembok-tembok ruang kelas diruntuhkan.
dibuka semuanya. Siswa berada di rumah, nanti akan kadang-kadang ke sekolah, nanti ada kadang-kadang ke tempat lain sesuai dengan protokol kesehatan, di mana intinya mereka belajar dari lingkungan hidup seluruhnya. Mas Menteri mengatakan, dalam konteks PJJ seperti sekarang ini, yang penting pendidikan kita harus bergeser dari content-based education menjadi outcome-based education. Content-based education fokus pada menghafal berbagai mata pelajaran yang banyak itu. Dulu masuk akal karena dulu belum ada internet. Dengan adanya semua bahan di internet, maka kita harus masuk ke dalam outcome-based education. Apa itu outcome-based? Siswa kita memiliki kompetensi dan keahlian agar dia bisa hidup secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya nanti. Outcome-based education adalah menjawab pertanyaan, siswa saya nanti bisa apa? Siswa saya pandai apa? Dan itulah yang dibutuhkan untuk kita hidup. Atau dalam bahasanya, life literacy. Literasi untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan nanti akan ada berbagai jenis konsep pendidikan masa kini, konsep pendidikan termutakhir yang akan dijalankan oleh Global Prestasi. Seperti problem based learning, ya, pembelajaran berdasarkan problem yang diberikan untuk memacu anak-anak agar berpikir kritis. Project based learning, anak-anak diminta untuk membuat sesuatu agar dia berdisiplin dalam mengerjakan sesuatu, punya ketelatenan yang baik, punya hasil inovasi dan kreasi dari pikirannya. Collaborative learning, agar anak-anak tidak menjadi makhluk asosial walaupun kita dalam pandemi. Ada banyak cara untuk melakukan online collaboration maupun online cooperative learning. Ada experiential learning, di mana siswa belajar dari pengalamannya sendiri karena diberikan oleh tugas dan gurunya. Gurunya tidak memberitahu apa itu yang dipelajari, tapi ketika anak-anak melakukan itu, dia bisa refleksi kepada dirinya, oh saya belajar ini. Kemudian ada inquiry based learning, base yang dimulai dari keingintahuan. Mengapa begitu, mengapa begini, kita dalami secara sungguh-sungguh agar kita bisa memahami apa yang terjadi, fenomena dan misteri yang ada di kehidupan di sekeliling kita. Ada contextual learning, learning yang berbasis pada kenyataan sehari-hari. Sehingga anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA bisa mengikuti pembelajaran dengan menarik dan menyenangkan karena relevan dengan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada flip classroom. Apa itu flip classroom? Bapak Ibu dulu kalau kita sekolah, kita belajar di sekolah, PR-nya di rumah. Nah, flip classroom ini banyak dipakai dengan PJJ. Kita belajar dulu di rumah, sendiri-sendiri secara independen. Nanti begitu bertatap muka telekonferensi dengan guru-gurunya, kita berdiskusi, kita berdebat, kita saling mendengarkan, kita belajar mengemukakan pendapat. Di situ guru-guru akan menjadi fasilitator. Kemudian ada edutainment, bagaimana membuat agar pendidikan itu menjadi hal-hal yang menghibur, menyenangkan. Anak-anak menjadi tergila-gila belajar atau ketagihan belajar. Dan yang terakhir adalah gamification. Anak-anak kita kalau main game itu kan bisa berjam-jam. Mengapa demikian? Karena elemen dari elemen game itu membuat anak-anak senang. Ada tujuannya game itu kan. Ada yang mencari harta tujuannya. Ada yang menjadi juara satu tujuannya. Ada yang tujuannya adalah mendapatkan putri. Macam-macam. Kemudian di situ ada tahapannya. Ya, tahapannya makin lama makin sulit dari yang mudah. Mereka merasa terchallenge untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Ada reward dan punishment-nya. Ya, dia diberikan pujian setiap kali menyelesaikan sesuatu dan lain sebagainya. Elemen-elemen yang membuat anak-anak tertarik dalam game dibawa ke dalam ruang-ruang kelas virtual agar mereka juga senang dalam belajar. Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan terjadi nanti dalam era transisi sampai dengan new normal. Inilah model pendidikan baru yang akan dialami seluruh orang di dunia, yang namanya blended learning. Antara offline dan online akan dikombinasikan.
Antara sinkronus, asinkronus akan dikombinasikan. Antara classical classroom dengan flip classroom akan dikombinasikan. Antara physical space dengan virtual space akan dikombinasikan dan seterusnya. Ini adalah suatu hal yang baru yang seluruh dunia sedang bersama-sama memasuki. Bapak Ibu sekalian, dulu kalau kita dikasih baju baru kita merasa senang. Kita dikasih sepeda baru kita merasa senang. Kita mendekati rumah baru kita merasa senang. Sesuatu yang baru biasanya membuat kita senang dan bersemangat. Sebentar lagi kita akan memasuki new era dari dunia pendidikan yang baru. Dan dalam dunia pendidikan yang baru ini, kunci suksesnya adalah perubahan paradigma pola pikir. Dari siapa? Dari kita semua. Dari saya sebagai orang tua, para guru, Bapak Ibu sekalian, para siswa, kepala sekolah, masyarakat di sekitar kita, termasuk pemerintah, harus merubah pola pikirnya. Karena hanya dengan kerjasama seluruh stakeholder pendidikan yang ada, maka kita bisa membuat anak-anak kita, para calon generasi baru kita, bisa menikmati proses pembelajaran yang berkualitas sebagai bekal hidup dia di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, dari krisis biasanya selalu akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Jika kita bisa keluar dari krisis ini dengan baik, putra-putri kita bisa keluar dari krisis ini dengan baik, maka mereka akan menjadi orang-orang hebat. Seperti zamannya kakek saya dulu yang anaknya 9, 10, 12 dikejar-kejar Belanda dan Jepang. Tapi mereka bisa berhasil melewati krisis dengan baik dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Saya yakin bahwa putra-putri Bapak yang dididik di sini akan menjadi pribadi yang tangguh. Mari kita rangkul kenyataan baru ini, lingkungan baru ini dengan sukacita. Kita move on, tidak perlu kita tangisi yang sudah berlalu, itu adalah masa lalu kita. Kita tatap masa depan dengan model pembelajaran baru, blended learning. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Ricardus Eko Indrajit untuk pemaparan hari ini. Nah Profesor, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Dari kuesioner yang telah kami bagikan kepada orang tua, ada sekitar 65,7% orang tua yang lebih setuju menggunakan pembelajaran via online atau daring. Di tengah setuju, ada beberapa orang tua juga yang masih khawatir atau gelisah, khususnya dalam kualitas pembelajaran dan pengontrolan kualitas pembelajaran. Kira-kira dari Profesor, adakah tips yang bisa dilaksanakan agar sistem pembelajaran bisa berlangsung dengan baik? Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran secara daring akan berjalan dengan baik dan berkualitas apabila dirancang dengan sungguh-sungguh. Kami melihat bahwa banyak satuan pendidikan di Indonesia masih terkaget-kaget dengan situasi yang ada sekarang. Sehingga ketika dari dulu model pembelajaran luring dipindahkan ke daring, mereka tergopoh-gopoh melakukan transformasi tanpa melakukan pemahaman, pendalaman terkait dengan pedagogi di dalam pembelajaran e-learning. Sehingga akhirnya mereka melakukan tanpa perencanaan dan dengan tidak menggunakan basis yang baik. Oleh karena itu, terkait dengan berbagai isu seperti bagaimana cara menilainya, bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara memastikan siswa berhasil dalam proses pembelajarannya, hanya bisa dilihat apabila proses e-learning atau pembelajaran daring itu direncanakan secara sungguh-sungguh. Seorang guru dapat melaksanakannya secara sungguh-sungguh apabila yang bersangkutan dilengkapi dengan pengetahuan dan kecakapan yang khusus mengenai bagaimana merancang proses pembelajaran berbasis daring. Apabila yang terjadi adalah mendadak daring, atau istilahnya adalah tanpa konsep memindahkan dari yang tadinya belajar offline menjadi online, bulan-bulan di copy apa yang terjadi bulan-bulan di copy secara online,
maka itu biasanya akan berdampak tidak baik atau tidak efektifnya proses pembelajaran online. Oleh karena itu, guru-guru harus dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup, dengan keterampilan yang cukup, sehingga mereka bisa melakukan proses perancangan pembelajaran daring secara baik dan benar, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan proses adalah terkait dari mulai penentuan tujuan pembelajarannya seperti apa, bagaimana cara menyusun indikator keberhasilannya, bagaimana cara memastikan bahwa peserta didik benar-benar belajar dengan baik, ya, metode evaluasi apa yang akan dipergunakan, bagaimana cara menilainya, bagaimana cara memastikan dan mengendalikan siswa agar belajar menjadi lebih menggembirakan dan menyenangkan. Itu semua harus sudah selesai dibahas dan direncanakan sebelum proses pembelajaran dimulai. Jadi tidak bisa daring itu on the fly. Ya, on the fly maksudnya sambil jalan, sambil dipikirkan nanti akan ngapain. Oleh karena itu yang namanya RPP ya itu sangatlah penting di situ, karena di situ menceritakan bagaimana proses pembelajaran daring akan dilakukan ke depannya. Jadi kuncinya adalah di perencanaan dan di perancangan yang baik. Oh, jadi begitu, Profesor. Nah, Profesor, masih ada lagi pertanyaan dari orang tua murid nih, Profesor. Mereka khawatir tentang pola hidup anak-anak mereka yang cenderung berubah. Banyak anak-anak yang mulai bermain game online, begadang, dan bahkan menjadi pasif. Kira-kira adakah tips dari Profesor untuk mengatasi anak yang pasif atau anak yang mulai jenuh dengan pembelajaran di era pandemi ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, wajarlah jika anak-anak merasa jenuh, merasa bosan, karena sudah 3 bulan lebih harus berada di rumah. Tidak hanya mereka merasa jenuh karena tidak bisa bersekolah, namun juga karena mereka terbatas berhubungan atau bersosialisasi secara fisik dengan teman-temannya atau pula dengan lingkungan sekitarnya. Mengapa saya katakan wajar? Karena perubahan yang terjadi di sekitar kita ini bukan berasal dari dalam, dari kemauan kita, tapi lebih karena keterpaksaan, karena adanya situasi eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu pandemi. Nah, untuk mengatasi ini semua, maka kita harus bersama-sama, orang tua maupun putra-putri kita, harus bisa mulai merubah pola pikir. Bahwa apapun yang terjadi di masa depan, keadaan tidak akan kembali lagi seperti masa yang lalu. Saya mengatakan kepada anak-anak saya paling tidak bahwa saya masih punya anak dari SD sampai dengan yang SMA. Saya katakan bahwa sekarang cara belajar menjadi berbeda. Ya, cara belajar menjadi berbeda. Bahwa kita harus mulai lebih independen belajar sendiri. Anak-anak yang TK dan SD akan lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya. Toh orang tuanya seperti saya juga tidak lagi bekerja seperti dulu dengan frekuensi yang sangat tinggi. Karena saya akan keluar rumah jika perlu-perlu saja. Alias orang tuanya juga work from home. Ya, artinya apa kuncinya di sini? Time management. Jangan sampai waktu yang mengatur kita. Kita yang harus mengatur waktu. Saya dengan istri, dengan anak-anak saya duduk, kami membuat perjanjian bersama bagaimana apa yang harus dilakukan, kapan kami bekerja, kapan anak-anak belajar, begitu ya, dan kapan mereka bisa menjalankan hobinya. Albert Einstein mengatakan setiap anak itu adalah jenius. Mereka pasti punya hobi dan talentanya masing-masing. Nah, sekarang waktunya, karena mereka bisa mengatur waktu mereka sendiri. Ya, kalau sebelumnya kan waktu yang mengatur mereka di sekolah sampai siang, pulang sudah terlalu lelah, harus mengerjakan PR, begitu terus rutinitas. Sekarang mereka lebih diberikan kebebasan untuk menjadi orang yang sesungguhnya. Mereka bisa melakukan pengaturan waktu yang mereka inginkan. Bahkan Mas Menteri sendiri memberikan kebebasan untuk merdeka belajar. Nah, disinilah saya mulai mengasah anak-anak saya hobinya masing-masing.
Anak saya yang pertama senang sekali main band dan membuat lagu. Walaupun tidak berjumpa dengan teman-temannya, ya lewat daring, dia sekarang sibuk di samping belajar, berkonsentrasi mengasah hobinya tersebut. Anak kedua saya senang bermain musik. Walaupun harus bermain musik dengan guru yang jauh di sana, tapi tiap hari dia mulai menjalankan hobinya tersebut. Karena ini hobi. Ya, anak saya ketiga lebih senang membuat animasi. Di kamarnya dia selalu membuat animasi yang dia inginkan. Anak saya keempat masih SD, baru masuk SD kelas 1. Dia tahu gak bisa main sama teman-temannya karena banyak virus katanya. Di situ kami sebagai orang tua lebih banyak berperan. Kami ceritakan dongeng tiap malam, kita bikin permainan, kita buat macam-macam. Intinya sederhana Bapak Ibu sekalian. Kita seorang tua tidak akan merasa stres kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu menyenangkan. Dan anak-anak juga tidak akan stres jika yang mereka lakukan setiap hari adalah sesuatu yang menggembirakan. Oleh karena itu, tugas saya sebagai orang tua dan istri saya, terutama untuk anak kami yang TK dan SD, membuat mereka senang dari hari ke hari sambil belajar. Sementara tugas guru, terutama untuk yang SMP dan SMA, membuat mereka mulai memiliki kapabilitas untuk belajar secara mandiri. Belajar mandirinya juga belajar yang menyenangkan. Belajar mandiri juga belajar yang menarik. Kapan itu menarik dan menyenangkan? Apabila itu berhubungan atau kontekstual dengan bakat mereka masing-masing. Bapak Ibu sekalian, dalam konsep pembelajaran jarak jauh atau e-learning misalnya, ada konsep yang namanya gamification. Anak-anak itu tergila-gila main game, ketagihan main game. Mengapa? Karena game satu, ya jelas tujuannya apa. Ada yang tujuannya merebut sang putri, tujuannya menjadi juara champion, tujuannya menemukan harta, jelas ada tujuannya. Dalam pembelajaran juga ada tujuannya. Kedua, mereka tahu persis challenge untuk mencapai tujuan itu. Dan challenge-nya itu bertahap dari mudah makin lama makin sulit. Dan itu membuat mereka ter-challenge melakukan itu. Sama. Dalam proses pembelajaran pasti juga ada tahapan dari mudah sampai sulit. Kemudian yang ketiga, di game itu setiap kali lewat satu level, mereka dapat praise, mereka dapat pujian, mereka dapat penghargaan. Nah, ini juga yang harus diberikan oleh para guru dan orang tua. Setiap kali mereka berhasil sesuatu yang kecil-kecil, berikanlah penghargaan itu. Ya. Kemudian dalam game juga ada tokoh-tokoh ya yang memimikan kontekstual kehidupan sehari-hari. Sama, dalam belajar kita bisa membuat tugas, kita bisa membuat model pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Jadi konsep gamification itu adalah bagaimana cara membawa elemen-elemen game ke dalam proses pembelajaran daring supaya menjadi menarik dan menyenangkan. Itulah salah satu game yang paling banyak dipergunakan oleh guru-guru di seluruh dunia dalam pembelajaran daring. Sehingga harapannya anak-anak ketagihan belajar, tergila-gila belajar. Disinilah butuh kreativitas dan inovasi dari para guru. Bapak Ibu sekalian, game itu bagi anak-anak zaman sekarang seperti pupuk bagi tanaman. Terlalu banyak pupuknya, tanamannya akan mati. Kurang pupuknya, tanaman tidak akan berkembang. Kita sebagai orang tua bekerja sama dengan guru harus tahu persis takaran pupuk yang sesuai agar anak-anak kita tumbuh dengan baik. Lantas Profesor, bagaimana memastikan skill sosialisasi anak tetap dapat berlangsung dengan baik meskipun pembelajaran masih berlangsung via online? Bapak Ibu yang kami hormati, kita sama-sama bisa mengerti bahwa dengan konsep social distancing dan physical distancing pasti akan berakibat terhadap kebiasaan kita bersosialisasi, terutama anak-anak yang masih harus berada di rumah. Namun manusia itu diciptakan tidak saja sebagai makhluk individu, tetapi makhluk sosial. Dalam konteks pembelajaran daring ada istilahnya collaborative learning dan cooperative learning secara online. Nah, di sini biasanya guru-guru memberikan tugas.
atau misalnya juga memberikan challenge, tantangan, atau memberikan suatu proyek bersama yang bisa mereka lakukan secara online. Contoh yang klasik, bukankah Bapak Ibu sekarang melihat ada banyak sekali YouTube di mana mereka satu kelompok grup bermain musik dari tempatnya yang berbeda-beda. Gitarnya ada di Jakarta Barat, drumnya di Jakarta Timur, ya, penyanyinya di Jakarta Utara, ya, kemudian keyboardnya ada di Jakarta Pusat misalnya. Mereka berkolaborasi, membuat lagu dan bernyanyi. Nah, ini adalah salah satu penugasan yang sangat menarik bagi anak-anak. Dalam hal itu mereka pasti berkolaborasi karena dalam satu tim itu harus banyak pemain. Cara lain adalah seorang guru yang memberikan tugas kepada siswa-siswanya untuk membuat film dokumenter, ya, tapi tanpa mereka harus bertemu satu dan lain. Ya, dikasih skenario seperti tolong Anda lihat bagaimana, ya, sejarah mengatakan katanya sebelum Indonesia merdeka itu, sebelum proklamasi dibacakan, tokoh-tokoh pemuda itu, ya, pada berdebat dengan keras. Silakan anak-anak simulasikan perdebatan itu. Ada yang menjadi tokoh muda, ada yang menjadi tokoh tua. Biarkan mereka berimajinasi untuk melakukan perdebatan itu. Anggap aja zaman itu sudah ada telekonferensi, begitu kata gurunya, untuk membayangkan imajinasi anak-anak. Ketika mereka menghasilkan karya itu, saya melihat karyanya, saya terkagum-kagum. Bagaimana kreativitasnya mereka. Bagaimana hebatnya mereka berimajinasi sehingga mengeluarkan karya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, collaborative learning, cooperative learning itu sangat bisa dilakukan dalam konteks pembelajaran daring. Karena kita kan tidak benar-benar di karantina. Kita masih bisa telepon-teleponan, kita masih bisa WA-WA-an, kita masih bisa chatting-chattingan, kita masih bisa melihat ke layar bertemu dengan orang kita masih bisa bersosialisasi dalam konteks new normal. Dan bukankah pada saat ini kita mulai bisa lagi bersosialisasi dengan orang-orang sedekat seperti orang tua, saudara kandung, dan lain sebagainya? Dulu kita mengeluh tidak punya banyak waktu bertemu dengan anak-anak. Sekarang adalah golden time kembali lagi, di mana orang tua dan anak-anak punya waktu bersama-sama untuk membuat suatu aktivitas yang berkualitas. Sosial artinya kita berhubungan dengan makhluk yang lain. Di rumah ada orang tua, di rumah ada saudara kandung, di rumah ada pembantu rumah tangga, begitu ya. Dan kita masih bisa sesekali keluar, terutama untuk yang dewasa, sejauh menggunakan aturan protokol kesehatan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Artinya bahwa semua itu tetap bisa dilakukan. Dalam masa-masa lalu, dalam wabah apapun, pasti orang akan mengalami masalah dengan sosialisasi. Tapi disitulah intinya manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain. Dia senantiasa bisa beradaptasi. Terima kasih. Ada juga nih Profesor, orang tua murid yang menanyakan sistem pembelajaran yang tepat untuk membangun karakter anak di tengah pandemi ini. Kita tahu ya Profesor, memang karakter ini menjadi sesuatu yang penting. Kira-kira dari Profesor tanggapannya seperti apa? Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Model pembelajaran seperti apa yang bisa mendukung pencapaian kompetensi yang bersifat afektif, karakter, atau sikap dari peserta didik? Salah satu model pembelajaran yang sering kami pergunakan adalah yang namanya experiential learning. Apa itu? Belajar melalui pengalaman. Karena yang namanya sikap, karakter, itu bukan untuk diajarkan, sulit untuk diajarkan. Justru karakter itu baru bisa tumbuh apabila mereka mengalaminya. Apabila kita guru dan orang tua memberikan contoh yang baik kepada putra-putri didik kita. Nah, seperti apa experiential learning? Sebagai contoh, saya bertemu dengan seorang guru agama dan kita sama-sama mencoba untuk saling tukar pikiran untuk membuat suatu tugas, ya, sederhana, mudah dimengerti, tapi memberikan pengalaman belajar yang luar biasa. Tahu apa Bapak Ibu soal yang kami buat untuk anak SMA itu?
kami katakan begini. Teman-teman, adik-adik SMA, apakah Anda punya musuh selama ini yang berantem dengan Anda? Semua jawab, punya Pak. Salah siapa? Kamu atau dia? Ya salah dia Pak, dan lain sebagainya. Oke. Silakan kirim ke saya 3 nama orang yang belakangan ini bertengkar dengan Anda. Dan sampai sekarang hubungan Anda dengan mereka masih belum baik, saya bilang begitu. Kemudian mereka menuliskan nama-nama orang itu. Dan karena mereka dulu pernah bersahabat, pernah berteman, kemudian berantem, mereka juga ada nomor WA-nya, gitu ya. Kemudian saya minta nomor WA dari 3 orang yang menjadi musuh mereka itu. Kemudian kami memberikan tugas sederhana. Dalam 2 minggu, tugasnya sederhana. Apa itu? Hubungi ketiga-tiganya, minta maaf, dan jadikan mereka teman Anda kembali. Terlepas dari siapa dulu yang benar, siapa dulu yang salah. Bapak Ibu sekalian, terkaget-kagetlah mereka mendapatkan tugas seperti itu. Tapi bukan itukah inti salah satu dari pesan atau nasihat yang ada di agama kita? Saling memaafkan, memberikan maaf, melupakan masa lalu dan melihat ke masa depan. Ada orang bijak mengatakan katanya, 1 musuh terlalu banyak, 1.000.000 teman terlalu sedikit. Nah, 2 minggu mereka mencoba untuk memaafkan orang lain yang pernah mereka sakiti atau yang pernah menyakiti mereka. Dan saya sebagai guru sederhana saja, saya WA saja teman-teman mereka untuk memastikan mereka melakukan itu atau tidak. Ini adalah suatu contoh bebas yang kami lakukan. Bahwa sebenarnya pendidikan karakter justru banyak sekali bisa kita lakukan sekarang. Bukankah waktunya sekarang anak-anak lebih banyak di rumah? Bisa membantu bapak ibunya menyiram tanaman yang ada di taman. Bisa membantu ibu dan pembantunya mencuci piring ketika makan siang. Ya, bisa membantu ayah dan ibunya untuk menemani adik-adiknya yang sedang belajar. Itu semua adalah suatu pendidikan karakter yang luar biasa. Yang momentumnya mungkin tidak akan 2 kali kita peroleh. Dan kita tidak ingin datang pandemi lagi atau 2 kali lagi. Jadi ini momentum yang paling baik karena kita percaya bahwa pendidikan karakter berasal dari keluarga. Dan saat ini keluarga sedang bersama-sama secara fisik berada di rumah. Kesempatan emas ini jangan pernah dilupakan, ditinggalkan, atau disia-siakan. Terima kasih. Wah, artinya global prestasi sudah selangkah di depan nih. Kenapa? Karena kurang lebih dari 5 tahun belakangan ini, kita sudah bekerja sama dengan Google for Education untuk memastikan pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif. Nah, Profesor, seperti apa sih penugasan yang tepat untuk pembelajaran online ini? Bapak Ibu sekalian, tujuan dari adanya penugasan itu adalah sebagai instrumen atau alat untuk memastikan bahwa para siswa didik kita benar-benar memahami atau memiliki kompetensi sebagaimana sudah ditargetkan oleh pihak guru dan pihak sekolah. Jadi tugas itu sebenarnya adalah bagian dari evaluasi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tujuan pembelajarannya telah tercapai. Jadi tugas yang baik, tugas yang tepat dalam kuliah daring atau dalam pembelajaran daring atau dalam interaksi daring adalah tugas yang berhubungan dengan tujuan pembelajarannya. Karena tugas adalah cara untuk memastikan tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, dalam konteks PJJ yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh adalah banyak sekolah itu mendapatkan keluhan dari para siswa. Bahkan ada siswa-siswa ya bersama walinya berbondong-bondong ke Komnas Anak protes. Tugasnya terlalu banyak, tugasnya terlalu berat dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena para guru-guru waktu membuat tugas tidak berorientasi pada siswa. Jadi bayangkan jika ada 15 guru, masing-masing membuat tugasnya sendiri-sendiri, masing-masing berasumsi bahwa mereka adalah pemberi tugas kepada siswa.
Tiba-tiba siswa dalam satu hari mendapatkan 15 tugas dari gurunya secara bersama-sama yang harus dilakukan dalam waktu yang sama. Tentu saja siswa manapun di seluruh dunia akan stres melihat hal tersebut. Nah, tugas yang baik adalah tugas yang sudah direncanakan sebelumnya oleh para guru-guru ini sehingga dia memperhatikan benar-benar beban siswa. Memperhatikan benar-benar kondisi psikologis siswa, memperhatikan benar-benar kelebihan dan kekurangan siswanya, memperhatikan benar-benar lingkungan di sekitar siswa itu berada. Jadi tugas yang baik adalah satu, yaitu tugas yang benar-benar berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Kedua, tugasnya juga harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tiga, tugasnya tidak boleh memberatkan, melainkan harus menarik dan menyenangkan, bahkan membuat anak-anak menjadi tergila-gila atau ketagihan belajar. Kemudian 4, tugas yang baik adalah yang kontekstual dengan keadaan sehari-hari. Karena saat ini siswa itu tidak ada di rumah, tidak bisa keluar kemana-mana. Ya. Dan yang paling penting, bahwa tugas itu harus dirancang dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menjadi bahan evaluasi bagi siswa, bagi guru, dan bagi stakeholder pendidikan yang lain. Kenapa anak-anak kita tergila-gila bermain game? Kenapa anak-anak kita tergila-gila berjam-jam untuk bermain permainan elektronik? Karena di sana ada unsur yang menyenangkan, menghibur, dan lain sebagainya. Di sini guru-guru harus inovatif, harus kreatif dalam memberikan tugas-tugas yang membuat anak-anak bergembira untuk mengerjakannya. Ingat, kata Mas Menteri, sekarang adalah merdeka belajar. Para guru diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuat tugas yang menantang, menarik, menggembirakan, dan membuat peserta didik ketagihan untuk mendalaminya. Terima kasih. Adakah tips dan trik untuk sekolah, orang tua murid, dan murid sendiri dalam berkolaborasi atau kerjasama mencapai tujuan pembelajaran yang efektif? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, inti dari new normal atau keteraturan baru atau suasana baru di dunia pendidikan adalah perlunya perubahan pola pikir antara guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder pendidikan. Ya, artinya apa? Bahwa pendidikan model yang seperti dulu tidak mungkin lagi kembali terjadi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ternyata di dunia ini ada ancaman kesehatan model baru yang akan bisa terus mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu nomor 1 kuncinya adalah perubahan pola pikir bersama. Kita harus bersama-sama berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling memahami bahwa pendidikan adalah tugas bersama antara orang tua, guru, masyarakat yang dibantu oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka kita harus siap-siap. Bapak Ibu sebagai orang tua harus mulai lebih aktif lagi nanti untuk menjadi guru bagi anak-anak. Karena mungkin anak-anak tidak akan selama dulu di sekolah. Dan mungkin di dalam satu ruangan di sekolah nanti ketika semua masuk kembali, tidak sebanyak itu orangnya. Mungkin akan gantian, mungkin di sekolah tidak akan lama. Sebagian besar akan mereka manfaatkan untuk belajar mandiri di rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang tua, sesibuk apapun Anda, harus mulai mendongeng lagi bagi anak-anaknya. Guru-guru, Anda harus membuat perancangan yang bagus. Anda harus menjadi arsitek pembelajaran. Harus menanamkan anak-anak untuk bisa belajar mandiri. Kepala sekolah harus bisa memberikan kewenangan bagi guru-gurunya untuk berkreasi, berinovasi. Masyarakat sekarang menyediakan banyak sekali platform belajar mandiri. Yang Anda bisa lihat ada YouTube, ada Google, ada internet. Semua bahannya itu dari mana? Dari masyarakat yang naruh konten di situ. Kita bisa belajar dari manapun. Jadi belajar adalah proses seumur hidup yang bisa dilakukan dari mana saja.
Belajar yang tadinya sifatnya formal di sekolah akan berkonvergensi dengan yang non-formal dan yang informal. Informal adanya di rumah, non-formal bisa dilakukan melalui pembelajaran secara mandiri. Dan itulah yang terjadi. Tidak ada yang akan memperhatikan anak-anak kita kecuali kita sendiri. Ya, yang namanya drone parenting. Tahu Bapak Ibu drone parenting apa? Kecenderungan di kota-kota besar, ya, yang ada adalah fenomena drone parenting katanya. Jadi seolah-olah orang tua itu hanya melihat anak-anaknya dari kontrolnya kayak drone gitu ya. Yang drone yang dikirim tuh ya itu babysitter, pembantu rumah tangga, saudara orang lain. Sementara orang tuanya sibuk bekerja hanya memegang remote control untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Nah, ini mungkin juga adalah suatu dalam tanda petik teguran dari Tuhan. Orang tua harus mulai kembali berfungsi sebagai orang tua, mengawasi anak-anaknya, memberikan waktu luangnya bagi anak-anaknya. Sehingga kita mendapat kesempatan menjadi parents kembali. Saya terus terang merasa senang dengan adanya peristiwa ini karena akhirnya saya yang jarang bertemu anak-anak saya, yang jarang bertemu dengan istri saya, sekarang saya sering di rumah. Waktu saya berkualitas dengan istri dan anak-anak saya menjadi lebih banyak. Dan saya menjadi lebih bahagia di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda harus bekerja sama dengan para guru. Sama-sama duduk menyusun proses pembelajaran bersama. Bahkan di beberapa tempat saya lihat guru-guru duduk dengan siswanya. Kenapa? Karena siswanya tinggal di daerah daerah 3T. Siswanya tinggal di daerah yang sangat remote ya, yang sangat terpencil sehingga susah sekali mendapatkan sinyal. Akhirnya mereka membuat perjanjian pembelajaran bersama. Intinya adalah proses pembelajaran harus dirancang. Dan dalam kondisi new normal, yang merancang tidak hanya guru, tapi harus bekerja sama bersama-sama dengan masyarakat, dengan orang tua, dan dengan stakeholder pendidikan lainnya. Terima kasih. Profesor, kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini aktivitas sudah mulai kembali normal. Ada beberapa orang tua yang sudah menjalankan kembali rutinitasnya, sudah kembali bekerja dari kantor. Kira-kira Profesor, adakah hal yang bisa dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran online dapat tetap berjalan efektif dan bisa dipantau dengan baik? Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, dari mana saya tahu bahwa anak-anak saya benar-benar belajar dan benar-benar melakukan pembelajaran dengan cara yang baik dan hasilnya pun baik? Jawabannya sederhana. Ya, apa itu? Sejauh saya sebagai orang tua sering mendapatkan feedback dari sekolah, dari guru, artinya bahwa anak-anak saya belajar. Disitulah fungsinya aplikasi. Saya punya 4 anak. 2 dari anak saya itu bersekolah di mana sekolahnya memiliki aplikasi yang setiap hari secara otomatis itu mengirimkan notifikasi ke kami. Notifikasinya ketika dia login, ketika dia aktif, dia ikut kuis ada nilainya, kami diberitahu orang tuanya. Dengan cara PJJ itu feedback bisa lebih cepat karena semua pakai aplikasi. Jadi bukan seperti dulu, kami baru tahu ketika ada rapot yang dibagikan atau ketika ada masalah gurunya baru memberitahu, tidak. Bahwa karena semuanya serba online, serba e-learning, maka seharusnya aplikasi yang dimiliki sekolah setiap hari dapat memberikan feedback kepada kami para orang tua bahwa anak-anak saya belajar, mengikuti proses pembelajaran, dan hasilnya baik. Itu jawabannya. Pertanyaan penting Profesor yang bisa Profesor jabarkan, kira-kira apakah penilaian atau asesmen siswa masih diperlukan? Jika masih diperlukan, penilaian seperti apa yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran online ini? Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran formal jenis apapun, penilaian adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa penilaian dibutuhkan? Untuk memastikan tujuan pembelajarannya berhasil atau tidak. Ya kan, setiap sesi pembelajaran kan ada janji, ada rencana. Nanti begitu akhir, siswa kita bisa apa?
Nah, tahu dari mana siswa itu sudah mencapai tujuan apa tidak? Disitulah ada evaluasi atau penilaian. Pertanyaannya adalah, evaluasi, penilaian, atau bentuk assessment apa yang paling tepat dipergunakan dalam era pendidikan atau pembelajaran jarak jauh ini? Mas Menteri sudah mengatakan berkali-kali bahwa dalam konteks pandemi ini yang kita butuhkan adalah life literacy, literasi kehidupan. Oleh karena itu, maka yang perlu kita ukur adalah yang sesuai dengan tujuannya. Tujuan pembelajaran adalah sekarang lagi, kalau Anda perhatikan, Mas Menteri menginginkan bahwa jangan lagi kita berorientasi pada content-based education. Karena konten semua sudah terbuka secara bebas ada di internet. Tapi kita menuju pada outcome-based education. Siswa kita bisa apa pada akhir sesi pembelajaran? Kalau seorang guru seni suara atau guru musik menjanjikan bahwa di akhir proses pembelajaran, siswa yang diberikan kertas dengan tulisan not angka bisa menyanyikan dengan baik. Assessmentnya bagaimana? Ya nanti pada akhir sesi, kasihlah sebuah kertas. Di situ ada not angka, biarkan mereka menyanyi sesuai dengan not angka. Ya begitu cara assessmentnya. Kan? Kalau salah satu tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa membandingkan perbedaan dan persamaan struktur anatomi dari 3 hewan yang berbeda misalnya, ya sudah, nanti pada akhir sesi seorang guru akan mengambil secara acak 3 nama hewan, diberikan kepada masing-masing siswa dan biarkan mereka studi, melakukan riset kecil untuk mencari perbedaan dan persamaannya. Ya kan? Nah, sementara untuk guru bahasa Indonesia misalnya, bahwa di akhir nanti dijanjikan anak-anak bisa menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baik dalam susunan kalimat panjang atau kalimat majemuk. Maka bentuk asesmennya mungkin anak-anak diminta untuk membuat skrip seolah-olah mereka menjadi pembawa berita di dalam di dalam channel-channel berita televisi. Mereka merekam dirinya, dinaikkan ke YouTube, dinilai oleh seluruh publik. Itu cara assessmentnya. Ya, cara assessmentnya assessment yang membuat mereka menarik. Membuat film dokumenter, itu salah satu cara. Nah, jadi banyak sekali cara untuk melakukan penilaian itu. Bahkan dalam standar kompetensi itu menilai kompetensi sederhana. Kompetensi adalah kemampuan melakukan hal sesuatu secara baik, melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Jadi kalau dia bisa memperlihatkan itu, ya sudah, berarti dia lulus. Nah, disinilah mulai ada challenge mengenai apakah nilai itu harus diangkakan, apakah nilai itu cukup mengatakan kompeten atau tidak, apakah nilai itu bisa bersifat kualitatif. Nah, disinilah nanti kita akan lihat bagaimana kebebasan atau merdeka belajar bisa diadopsi oleh masing-masing sekolah. Yang penting adalah bahwa siswa kita begitu selesai proses pembelajaran, dia bisa apa? Bisa apa artinya kompeten. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, Profesor. Tapi pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan tema hari ini. Bagaimana sih, Profesor, gambaran kualitas pendidikan ke depan dengan sistem online yang sekarang kita laksanakan? Bapak Ibu sekalian, menurut saya ke depan ini yang akan terjadi dalam proses pendidikan kita adalah perubahan paradigma dan platform pendidikan secara nasional. Ya, artinya apa? Yang akan banyak dipakai adalah model yang namanya blended learning. Blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan, mengkombinasikan, mencampur antara model pembelajaran offline dan online, antara yang modelnya sinkronus dengan asinkronus. Semuanya itu akan di-blend, dikombinasikan menjadi satu. Ya, dan masing-masing nanti akan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ketika kita belajar masalah online, maka anak-anak akan banyak berinteraksi dengan sumber belajar yang berasal dari mana saja. Guru siswa tidak hanya guru yang ada di dalam kelas saja,
tetapi semua guru yang bisa dia hubungi melalui internet, melalui email, melalui WA, melalui akun-akun yang dia miliki. Sumber belajar tidak hanya buku-buku yang diberikan di dalam kelas atau diusulkan oleh sekolah, tapi siswa secara bebas bisa mendapatkan sumber belajar dari manapun di seluruh dunia ini. Karena konten sudah ada semua di internet, maka ketika bertemu dengan guru-gurunya, lebih pada konfirmasi, klarifikasi bahwa anak-anak tersebut sudah belajar sebagaimana tujuan yang telah disiapkan. Guru-guru akan naik kelas. Kalau dulu sebagai seorang pengajar, kemudian naik menjadi fasilitator, kemudian naik menjadi coach, sekarang guru-guru naik kelas lagi menjadi seorang arsitek proses pembelajaran. Guru-guru harus menjadi arsitek. Kapan anak-anak belajar mandiri, kapan anak-anak harus bertemu dan berkonsultasi dengan gurunya, kapan anak-anak bekerja secara mandiri, kapan anak-anak bercakap-cakap dengan orang tuanya, kapan anak-anak berinteraksi dengan lingkungannya, kapan anak-anak berkumpul dengan masyarakatnya. Itu adalah menjadi bagian dari arsitektur dari seorang guru. Guru harus membuat arsitek pembelajaran yang keluar dari batas-batas ruang kelas. Bukankah dengan hilangnya batas-batas ruang kelas, maka siswa bisa belajar dari dunia ini dengan sebaik-baiknya? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita semua harus bersiap-siap menyambut new normal ini dengan kegembiraan. Kita move on. Kita tidak usah menangisi lagi apa yang ada di belakang. Itu semua sudah benar terjadi pada waktunya. Dan sekarang kita menghadapi sesuatu yang baru. Mari kita sambut dengan penuh kegembiraan. Mereka adalah anak-anak kita. Kita harus bekerja sama semua untuk mempersiapkan generasi kita ini yang akan membuat negara kita menjadi lebih baik. Jadi saya menganggap bahwa nanti semua akan jauh lebih menyenangkan. Orang tua akan lebih bertemu dengan anak-anaknya lebih sering kembali. Karena orang tuanya juga terbatas karena ke kantornya tidak tiap hari lagi. Karena ada work from home dan campuran. Semua akan serba blended. Ya, saya rasa serba blended ini waktu berkualitas akan kembali lagi, time management akan baik, anak-anak mulai belajar hidup secara mandiri, ya pendampingan orang tua menjadi lebih efektif, guru memberikan motivasi, guru memberikan inspirasi, guru memberikan aspirasi bagi anak-anak kita. Selamat memasuki new normal, saya yakin Anda semua pasti bisa melewatinya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Profesor Ricardus Eko Indrajit yang telah memaparkan materi hari ini. Nah, benar yang dikatakan Profesor Ricardus Eko Indrajit bahwa masa depan ditentukan mulai dari hari ini. Ada quotes yang akan menutup rangkaian acara kita hari ini yang diambil dari Nadiem Makarim, Bapak Menteri kita. Teknologi adalah tools, hanya suatu alat. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Terima kasih telah menyimak hari ini. Selamat menjadi generasi yang bermartabat. Children are priority. Change is reality. Collaboration is a strategy. Thank you for viewing today's talk. Stay happy, stay healthy, and hope to see you soon. Goodbye.